Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan man huwa khairun maqama wa ahsanu nadiyya wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama kita muliakan, para guru kita, kiai kita, para habaib, dan mobil khusus imam, Pak Imam Masjid, dan yang kita muliakan, kita hormati juga Bapak Ibu pengurus Masjid Darul Anwar serta perangkat RT RW baik yang nampak maupun tak nampak gitu ya. Dan kepada Bapak Ibu yang ada di sini, kami tak bisa sebutkan namanya satu persatu. Yang besar kami tak panggil gelar, yang kecil, yang seumur dengan kami tak kami sebutkan nama. Semoga kita yang ada di sini dan kaum muslimin dan kaum muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya dan dijadikan hamba-hamba yang al-mukarramun, yang dimuliakan di sisinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini yang tertunda sebenarnya. Harusnya Ahad sebelumnya kami datang, tapi karena kami waktu itu ada kegiatan di Pinang, jadi tak sempat. Dimohon maaf sebesar-besarnya. Di kajian kita 15 menit kata Syekh Sapriyadi untuk diuraikan materi, dan lebihnya tanya jawab. Kalaupun tak tahan silakan, boleh acung tantangan pun nggak apa-apa. Ustaz tak tahan nanti hilang pertanyaan, boleh ya, panas ya kan, silakan ditanyakan. Kalau bisa kami jawab langsung, walaupun tak menunggu kami ya. Nah, kalau memang tak tahan acung tak apa. Baik, kajian kita memang diminta fikih akhlak, fikih muamalah gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang sebenarnya, kami kira itu adalah fikih harian gitu ya, berkaitan amalan harian. Jadi kalau mendadak menyampaikan memang nggak susah ini. Jadi ustadz mendadak itu tak boleh ya, karena fatwa nanti berubah-berubah nanti kalau mendadak itu. Tapi sebenarnya masih ada kaitan dengan muamalah sebenarnya. Jadi prinsip awal saja kita ambil dulu dalam bermuamalah itu adalah adanya kesalingpahaman kan gitu ya di antara kita. Nanti kita akan masuk ke muamalah-muamalah yang lain seperti berkaitan dengan transaksi atau akad-akad gitu ya. Tapi sebelumnya kami ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini menjadi acuan kita untuk bermuamalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau dalam kitab Muslim itu babnya mengenai Naqdul Ka'bah, merobohkan Ka'bah. Kalau dalam kitab Sahih Bukhari itu babnya mengenai tafsir ayat Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah ayat 127. Wa idz yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu kalau di Bukhari.
Apa hadisnya? Hadisnya memang ada beda redaksi tapi maksudnya sama. Kami mengambil redaksi hadis Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula hadatsatu ahdi qaumiki la naqadtul Ka'bah wa ja'altuha ala asasi qawaid Ibrahim alaihi salam. Inna Quraisan banatil Ka'bah thumma iqtasarat wa la ja'altuha khalfan." Hadis ini dari Abdullah bin Umar, Allah meridai keduanya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika seandainya kaum engkau wahai Aisyah baru saja mengenal Islam, kalau seandainya tak jauh baru kaum kau mengenal Islam ini, niscaya akan aku robohkan Ka'bah itu, aku ganti, aku perlapang Ka'bah itu." Kenapa? Karena orang Quraisy itu membangun Ka'bah kemudian disempitkannya bangunan itu. Jadi Ka'bah itu sebelumnya ala qawaid Ibrahim, berdasarkan bangunan Nabi Ibrahim dan Ismail. Tapi orang Quraisy jahiliyah itu mempersempit bangunan. Nah, karena orang-orang itu sudah diajak oleh Rasulullah masuk Islam, menjadi muslim, menjadi orang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pengen mengubah Ka'bah itu, merombaknya menjadi besar kembali. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Aisyah bahwasanya karena kaum engkau wahai Aisyah baru saja memeluk agama Islam, baru saja beriman, baru saja tahu tentang Islam ini, maka saya tak mau merubah Ka'bah itu. Tak mau saya mengombaknya. Biarkanlah seperti itu dulu. Selama 22 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah dan Madinah bergabung itu ya, 23 atau 22 tahun, Ka'bah itu enggak dirombak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah setelah Rasulullah baru dirombak. Kalau seandainya saya ingin merombaknya, aku rombak dan aku buat pintu di belakangnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tak merombaknya selama beliau masih hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita pahami dari hadis ini? Nah, yang pertama adalah bahwasanya apa yang sudah mengakar di masyarakat itu susah untuk diubah. Itu yang pertama. Ya kan? Jadi kalau ada yasinan, tahlilan itu susah dirubah itu. Susah dirubah. Mau kita ubah, bagaimana nak kita ubah? Mau kita bilang bid'ah kah atau apakah itu kan? Nah, masyarakat sudah mengakar itu, sudah dibiasakan oleh masyarakat. Nah, Rasulullah SAW saja yang Ka'bah itu adalah merupakan kiblatnya umat Islam, tak diubah Rasulullah, dibiarkan begitu saja. Agar apa? Agar nanti masyarakat itu tidak lari, karena mudaratnya lebih besar kalau dirombak. Jadi ada mafsadat, ada maslahat. Maslahat ada kalau Ka'bah itu diombak, dirubah, dibesarkan, kan begitu kan, ada maslahatnya, bagus. Tapi ternyata Rasulullah memikirkan mafsadatnya. Apa mafsadatnya? Orang ini baru mengenal Islam, mereka taunya Ka'bah seperti itu awalnya, sekarang diubah, diombak, apa yang akan terjadi? Berpaling mereka dari Islam, ya kan? Jadi kalau dilarang pamannya mereka melakukan satu kegiatan yang sudah dibiasakan oleh mereka dan itu tujuannya untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi? Berjudi kawan itu jadi lagi. Ya kan? Pergi dia main gaple lagi, sinan lagi dia. Nah, ini tidak boleh. Ini Rasulullah lah yang melakukannya. Rasulullah sendiri yang melakukan. Makanya dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Muflih Al-Maqdisi yang kitabnya berjudul Al-Adab Asy-Syar'iyyah, adab-adab secara syariat, beliau menukilkan perkataan Ibnu Aqil dalam kitab Al-Fununnya. Apa kata beliau? Kata Ibnu Aqil ini, la yanbaghi al-khuruj min 'adatin nas illa fil haram. Jadi tak sepatutnya
keluar dari kebiasaan manusia, meninggalkan kebiasaan manusia itu. Tak boleh, tak sepatutnya. Kalau sudah yang menjadi kebiasaan manusia itu, jangan dibuang, jangan dilemahkan, tapi disupport. Kecuali yang dilakukannya haram. Nah, itu baru. Kalau haram yang dilakukannya, tak boleh kita ikuti. Tapi kalau itu tidak haram, ya, taruhlah masih makruh. Ya, masih makruh itu kan dibenci, itu kan, tapi bukan haram. Tak boleh juga. Kenapa? Ada mudarat yang lebih besar. Kalau kita bilang ini, bilang itu, segala macam, ya, akhirnya merasa resah. Akhirnya apa? Masyarakat tak lagi datang ke masjid. Masyarakat tak lagi melakukan amal kebaikan. Maka itu tidak boleh, tinggalkan. Sama seperti Rasulullah, kata beliau, tidak mengombak, tidak merubah Ka'bah, tidak merenovasi Ka'bah, tidak merekonstruksi Ka'bah. Kenapa? Takut nanti orang-orang yang tadi sudah beriman berpaling. Tadi ubahnya dulu, gitu kan. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini suatu hal yang sangat luar biasa yang bisa kita lakukan. Bahkan sampai Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab itu juga beliau mengatakan tidak melaksanakan sholat sunnah qabliyah maghrib. Bapak-bapak melaksanakan sholat sunnah qabliyah maghrib? Laksanakan, ya. Berarti kan hebat tuh nama kan? Hebat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kan? Iyalah, Imam Ahmad bin Hanbal tidak melaksanakan sholat sunnah qabliyah maghrib. Bapak-bapak melaksanakan sholat sunnah qabliyah maghrib. Berarti kan hebat nama itu. Ada nggak dalilnya melaksanakan sholat sunnah qabliyah maghrib itu? Ada, kan begitu kan? Kata Rasulullah, siapa yang ingin melaksanakan sholat sunnah qabliyah maghrib silakan, dan siapa yang tidak silakan, kan begitu kan? Tapi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Imam Ahmad bin Hanbal tidak melaksanakan sholat sunnah qabliyah maghrib. Kenapa? Karena masyarakat di situ yunkiruna, mereka tidak melakukannya, mengingkarinya. Dan Imam Ahmad tidak melakukan perubahan itu. Khawatir nanti apa? Ini paham baru lagi nih, kan begitu. Nah, itu seorang Imam Ahmad loh, ahli hadis. Dia tidak melakukan suatu perubahan. Nah, begitu orang, Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau sudah ada mengakar, apalagi itu kan? Nah, malah harus disupport. Oh, ini orang ini bagus karena kebaikan yang dilakukannya. Kebaikan yang dilakukan karena tradisinya, adatnya itu baik. Kita tidak berbicara mengenai adat sebagai hukum, tapi kebaikan yang dilakukan itu ada di situ. Itu jangan diombak, jangan dirubah, ya. Jadi Bapak Ibu jangan pula merasa ini apa namanya? Oh, tak ada dalilnya. Dalilnya ada. Kalau ada dalil khusus, kita ambil dalil khusus. Kan dalil khususnya nggak ada, dan larangan khususnya kan tidak ada. Maka kita pakai dalil umum. Apa dalil umumnya? Al-Quran mengatakan, surah Al-Hajj ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, ruku, sujudlah kamu dan sembah Tuhanmu, waf'alul khair, perbuatlah kebaikan. Nah, situ tuh katanya kuncinya. Waf'alul khair, perbuat kebaikan. Kebaikan yang bisa mendekatkan kamu kepada Allah. Nah, itu kan yang mengantarkan kamu mendapat ridha Allah dan kamu bersemangat ibadah. Perbuat itu. Agar apa? Agar kamu menjadi orang yang beruntung. Jadi tak salah. Bapak Ibu tahlilan, yasinan, ya kan? Itu kebaikan di situ. Ada kebaikan. Ya, ada kebaikan. Jadi prinsip dasar kita itu sudah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang Nabi yang mulia yang tahu tentang keadaan umat, bagaimana bermuamalah, dan itu sebagai pedoman kita tetap menjaga tradisi orang itu. Dia tidak mengobrak-abriknya, ya, tidak datang langsung apa, memponis ini salah, itu salah, bahaya. Harusnya dihargai. Kalau kita tidak mau melakukan, yang monggo silakan saja, tapi jangan dihancurkan yang menjadi sudah mengakar di masyarakat itu. Harusnya kita sukung. Oh, mantap. Malah kita kasih makanan kalau bisa, ya nak? Nah, karena daripada kawan itu dia mondar-mandir di kafe, nggak jelas kan? Nah,
Dia datang ke masjid, kemudian bersama-sama mengaji, bersama-sama membaca ayat Al-Quran, nggak ada salah. Jadi itu jangan dihilangkan, jangan istilahnya di bid'ah-bid'ahkan, jangan. Ya, kalaupun bid'ah jangan dolalah lah itu ya, gitu kan? Jangan sampai dolalah lah bid'ahnya. Kalaupun masuk bid'ahnya bid'ah hasanah, gitu kan, baik. Bid'ah hasanah ada nggak? Ada bid'ah hasanah, siapa nggak ada bilang. Umar bin Khattab saja melakukan sholat tarawih berjamaah, bahkan Umar mengatakan ni'matul bid'ah hazihi. Itu sahih hadisnya. Ini nikmat bid'ah yang bagus, gitu kan? Jadi Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, lanjutkan saja, jangan terprovokasi. Ya, seharusnya kita yang tidak mau melakukan menjaga hubungan ini dengan baik. Ya, alhamdulillah masih ada orang yang menggaungkan, orang yang mengangkat, orang yang turpa ismullah, nama Allah diangkat, asma-asma Allah diangkat di situ. Fi buyutin adzinallah fihi an turpa ismuhu, kan begitu kan, dalam surah An-Nur ayat 36-37. Di situ diangkat nama-nama Allah. Siapa orang itu? Rijalun, ada orang-orang la tulhihim tijaratun wala an bai'illah wala an bai', gitu kan. Orang yang tidak terpengaruh oleh jual beli, tidak terpengaruh oleh perniagaan ketika sudah saat datang ke masjid, di situ menyebutkan nama Allah. Ini orang-orang seperti ini didukung, bukan bukan dipatah-patahin, bukan dihilangkan semangatnya. Bagus, maka ini yang perlu sebagai. Jadi seorang Rasul saja mengatakan tadi, saya tidak mau melakukan itu. Kalau saya mau, tapi saya ingin menjaga masyarakat ini agar tidak liar imannya lagi, agar tidak goyah imannya. Nah, bagaimana dengan kita yang bukan Rasul, yang bukan pula ulama, ya kan? Bukan pula orang yang bisa berfatwa, tapi sok-sokan. Nah, jangan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada jalan yang benar, ya. Ikuti yang memang sudah menjadi tradisi masyarakat itu, dalam artian itu tradisinya baik. Kecuali kalau dilakukan yang haram-haram, baru baca yasinan sambil ada di situ botol vodka, ya kan? Ini air putih taruh di situ, ya kan? Baca yasinan sampai apa? Pakai musik segala macam, kan tidak kan? Kan tidak ada yang haram. Ada yang haram nggak apa? Nah, maka ikuti itu dengan baik, benar. Jadi apapun yang menjadi kegiatan masyarakat, kalau itu masih dalam bentuk kebaikan, maka itu bukanlah suatu yang dolalah. Maka Imam Syafi'i dalam kitab Risalah beliau mengatakan, kullu ma lahu mustanadun minas syar'i wa illam ya'mal bihi salaf falaysa bibid'ah. Setiap yang dilakukan oleh umat ini berdasarkan kepada syariat, walaupun salaf tidak melakukannya, maka itu bukanlah bid'ah. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sumbernya itu tidak menyalahi Al-Quran dan hadis, kan tidak menyalahi Quran hadis, maka itu tidak disebut dengan bid'ah yang sesat. Tak menyalahi kan? Di yasinan itu apa yang dibaca? Yasin. Kecuali Bapak Ibu baca yasin yason, nah baru, ya kan, yason, yasung, ya kan, qiraat sajah namanya kan. Atau Bapak Ibu membacanya ya asin, nah bukan yasin, ya asin, kan ada salah, kan tidak kan? Bapak Ibu baca yasin. Apalagi Bapak Ibu ikuti tahlilan. Tahlil itu apa artinya? Mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah bertahlil atau tidak? Kalau ada orang meninggal, Rasulullah bertahlil atau tidak? Bertahlil. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan dalam kitab Az-Zuhud ditulis oleh Imam Hannad As-Sari, beliau mengatakan ketika sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'az meninggal, tuwfiya, maka Rasulullah SAW keluar dengan para sahabat, kemudian sholat di kuburan tersebut, dan selesai dikubur, kemudian diratakan kuburan, maka Rasulullah sabbaha wa kabbara wa hallala.
Rasulullah bertasbih, bertakbir, dan kemudian bertahlil. Kemudian para sahabat berkata, sabbahna tawilan, kami pun bertasbih, bertakbir, dan bertahlil. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian selepas itu para sahabat bertanya, kenapa engkau bertasbih, bertahlil, bertakbir ya Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah? Laqad tadayyaqa ala hadzal 'abdi salih kubruhu wa farjahullah anhu. Kuburannya menghimpit rajul ini, hamba yang soleh ini. Kuburnya menghimpitnya, jadi sempit gitu, menghimpitnya. Maka dengan takbir, tasbih, dan tahlil tersebut dilapangkan Allah kuburan itu lagi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada saudara kita meninggal, wafat tetangga kita, kita bertahlil, kita bertasbih, kemudian kita bertakbir, tujuannya apa? Untuk melapangkan kuburan saudara kita itu. Seorang sahabat Nabi saja, Sa'ad bin Mu'adz, dekat dengan Rasulullah, ikut majelis taklim Rasulullah. Bisa, bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, itu ketika beliau wafat, itu aras itu, langit itu berguncang. Begitu ketika wafat. Luar biasa soleh atau tidak tuh? Soleh kan? Tapi ternyata ada satu kesalahan yang dilakukan beliau. Apa kesalahannya? Yaitu ketika kencing tak dibasuhnya. Nah, itu yang membuat terhimpit kuburnya, menghimpitnya. Maka caranya Rasulullah apa? Bertasbih, bertakbir, bertahlil untuk melepaskan itu. Maka orang yang melakukan tahlilan itu hikmahnya, manfaatnya apa? Untuk melapangkan saudara kita yang wafat, yang meninggal itu. Itulah makanya kita bertahlil, ya nak? Nah, bisa saja bertahlilnya di kuburan itu, karena Rasulullah melakukan di kuburan kan? Nah, bisa saja di rumah. Kenapa kok di rumah? Kenapa kok di masjid? Kenapa naik kuburan? Karena Bapak Ibu tidak sempat lagi ke kuburan tuh, ya kan? Takut pula ke kuburan bertakbir, bertahlil malam-malam. Makanya di rumah. Makanya di masjid melakukan bersama-sama. Sampai itu. Nah, ini jangan diubah tradisi ini itu. Sudahlah, lakukan saja, ya kan? Nah, jangan dilakukan perubahan, karena baik di situ. Untuk apa baiknya Bapak? Untuk mayat tadi. Jelas ini ya. Nah, maka oleh karena itu, apa yang sudah mengakar di masyarakat itu hendaknya kita sokong, ya, dukung, ya. Kalaupun kita memiliki pendapat, ya untuk kita sajalah, jangan diubah apa yang sudah ada itu. Kenapa? Karena seorang nabi saja, Rasul saja tidak berani mengubah yang sudah ada di masyarakat itu, kecuali memang itu haram. Kan tidak haram. Nah, maka itu jangan dilakukan suatu perubahan. Kalau kita melakukan suatu perubahan dalam artian dolalah yang kita bilang, hati-hati antum. Kenapa? Karena bisa saja yang mengatakan dolal, ya kan? Karena bisa saja yang mengatakan itu yang sesat, ya kan? Kenapa? Orang tahlilan, orang yasinan, orang berijtima, orang berkumpul mengingat Allah di situ, ya kan? Ikhlas, bukan riya, bukan ingin mencari tenar dan segala macam, itu disesatkan, bahaya. Kita bagaimana? Siapa kita? Nah, itu kan? Dan ini sudah dilakukan oleh para ulama-ulama kita, ya, para salafus soleh, Bapak Ibu. Sudah dikaji itu, sudah jelas. Jadi akui saja pendapat para ulama ini, walaupun ada ulama lain tidak mengakui, kan begitu kan? Maka ada istilah kaidahnya, la yunkarul al-mukhtalaf walakin yunkaru al-mujma', kan gitu kan? Sesuatu yang diperselisihkan itu tidak ada masalah Bapak Ibu. Mau pakai ini pakai itu silakan, karena diperselisihkan. Tapi yang nggak boleh itu kalau sudah disepakati diperselisihkan, itu tidak boleh. Sudah sepakat ulama berselisih, kita itu kurang ajar namanya kita itu, ya kan? Hebat kita namanya. Ulama sudah sepakat mengatakan ini haram, ini halal, tapi kita selisih juga. Yang haram kita katakan halal, yang haram kita katakan halal, yang haram kita katakan halal. Itu kurang ajar namanya, karena sudah sepakati. Tapi kalau ulama berbeda pendapat, ini mengatakan boleh, ini mengatakan tidak boleh, berbeda pendapat, Bapak Ibu tinggal ikuti saja siapa yang Bapak Ibu sukai. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Nah, begitu kan? Gampang nggak hidup tuh? Gampang. Kenapa? Karena kita orang awam. Gampang menjadi orang awam itu Pak. Nah, yang susah tuh menjadi orang alim.
karena pertanggung jawabnya besar. Nah, itu makanya kita serahkan kepada ulama itu. Oh, ada pendapat ulama seperti itu. Jangan lihat qaulur rajih tidak rajihnya. Kalau kita ingin mendapat qaulur rajih, iyalah capek kita. Siapa pendapat yang paling kuat nih Pak Ustaz? Oh, capek Bapak Ibu nanti mencari ke sana ke sini, tak selesai tak jadi ibadah tuh nanti. Nah, itu prinsipnya begitu saja. Selagi itu diperselisihkan, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan merasa apa? Merasa tak benar. Ya kan? Karena ulama ada yang melakukan itu. Itu yang penting. Jadi kalau yang sudah disepakati, jangan coba-coba untuk menyelisihnya. Nah, itu prinsip kita. Karena dalil-dalil itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tak ada dalil khusus yang menjelaskan, maka kita mengambil dalil umum. Sesuatu yang tidak diperbuat oleh Rasulullah itu belum tentu haram, karena tidak ada dalil yang menunjukkannya haram. Kan begitu kan? Dan sesuatu yang diperbuat oleh Rasulullah dan belum tentu juga itu wajib, sampai ada dalil yang menunjukkan wajib. Itu kata Imam Abdul Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya. Jelas disampaikan di situ. Jadi tarkul Rasulullah wa fi'lur Rasulullah biqarinatin au biduni qarinah, maksudnya Rasulullah memperbuat sesuatu dan meninggalkan sesuatu tanpa ada qarinahnya, konteks yang lain yang mengatakan ini harus wajib, ini haram, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai apa? Haram atau wajib. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana kita mengambil sumbernya? Nah, inilah kita mengambil sumber ulama-ulama kita. Dan ulama-ulama ini Bapak Ibu dengan ijtihadnya kita hargai. Kenapa? Karena mereka ijtihad, punya usaha, ikhtiar, upaya. Maka lahirlah yang namanya mujarrobat namanya. Pengalaman-pengalaman Bapak Ibu. Jadi ada ulama yang menganjurkan membaca selawat 1000 kali. Kan gitu kan? Kalau Bapak ingin membaca selawat, kalau ingin hidup selamat, hidup tenang, baca selawat 1000 kali. Ulama mengatakan seperti itu, ya kan? Terus Bapak doibkan, Bapak lemahkan pendapatnya. Apa dasarnya? Kenapa ulama itu bisa melakukan itu? Karena ada tajribah, ada pengalaman di situ. Kalau mampu ya kita amalkan 1000. Kalau tak mampu berapa? 100. Ya gitu kan? Terserah kita. Tapi jangan salahkan itu. Oh, itu jelas itu bid'ah itu. Bahaya. Kalau dolalahnya bahaya kalau sampai ke dolalahnya. Jadi itu seperti itu. Jadi kita jaga muamalah ini, hubungan kita ini dalam amalan sehari-harian yang sudah ada, yang sudah diatur dan sebagian masyarakat mengikutnya, maka kita tinggal hanya mendukung saja. Ya, menyokong. Karena semua yang dilakukan itu adalah baik. Baik untuk mencari apa? Taqarrub ilallah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis ini bisa kita temukan dalam kitab Imam Sayuti, fatwanya yaitu Al-Hawi lil Fatawi. Beliau mengatakan, mengutip hadis Rasulullah, "Udzkurullah dzikran katsiran hatta yakunu majnun." Perbanyaklah mengingat Allah sampai-sampai mereka mengatakan kamu gila. Apa maksudnya kamu gila ini? Begitu banyaknya dia berzikir, ya enggak? Sampai-sampai orang di samping kanan kirinya mengatakan, dah gila kawan nih, habis gila zikir katanya. Nah, gitu kan. Tapi tak usah cuekkan saja. Gitu kan? Kenapa? Karena itu untuk mengantarkan kita dekat dengan Allah. Silakan saja. Tapi jangan sampai pula ketika dia tahlil la ilaha illallah yang terdengar ha saja. Itu dah salah itu. Ya kan? Ya kan ada seperti itu, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yang terdengar saja. Nah, yang jelas. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita motivasi, seharusnya kita dukung, ya. Dan kalau sudah itu lestari di masyarakat itu, maka jangan sampai kita mengombak-ombaknya atau mengobrak-abriknya, tapi malahannya harus kita dukung. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan atau mendukung kegiatan yang sudah ada di masyarakat waktu itu. Barulah terjadi perubahan Ka'bah pada masa Abdullah bin Zubair tahun 65 Hijriah ya. Kemudian perubahan-perubahan kepada masa Abbasiyah, Umayyah dan begitu seterusnya sampailah sekarang, gitu kan. Tapi pada masa Rasulullah tidak.
Itu tuh menunjukkan bahwa apa? Secara kontekstualnya, apa yang sudah berlaku di masyarakat tersebut harusnya kita sokong, kita dukung dulu. Tapi kalau sudah sesat dia, baru kita yang ditegur. Selama ini sesat atau tidak? Kan tidak kan? Nah, maka dukung terus. Mudah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lebih 15 menit ternyata. Nah, silakan pertanyaan-pertanyaan kalau ada. Falyatafaddal. Silakan. Silakan Pak. Ini lari dari tema kita Ustaz. Tanpa. Jangan lari jauh. Kan sempat viral Pak Ustaz. Hmm. Itu ada